Apakah radang panggul pada wanita itu berbahaya? Nah, jika Anda wanita usia reproduksi aktif, usia 18 tahun sampai 50 tahun, maka jika mengalami hal nyeri perut disertai nyeri panggul yang hebat, waspadai gejala-gejala ini. Yang pertama, penyakitnya itu bisa karena gangguan dari ovarium. Ada kista ovarium kah, kemudian kista endometriosis kah. Di bagian saluran tubanya bisa juga terjadi adanya peradangan, ada hidrosalping, kemudian di rahimnya sendiri. Rahimnya apakah ada mengalami endometrioma atau endometriosis ya. Kemudian di bagian dari sekitar organ reproduksinya itu ada bagian dari ususnya, ada peradangan di bagian usus, kemudian ingat ada tulang belakang yang sakit juga atau stenosis ya. Jadi ada korelasinya penyakitnya yang tadi kami sebutkan. Diwaspadai jika apa? Jika tambah sakit, berlangsung lama dan mengganggu aktivitas. Jika para pemirsa mengalami hal-hal tersebut di atas, bisa hubungi dokter kandungan kesayangan Anda. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, salah satu gangguan kesehatan yang paling menyebalkan gitu ya untuk kaum perempuan adalah kista. Bentukannya macam-macam, jenisnya juga beragam. Yang kali ini kita akan bahas adalah kista ovarium. Bagaimana sih? Apa yang membuat kondisi ini bisa terjadi dan bagaimana menanganinya? Ini akan kita bahas pada topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita juga akan berdiskusi tentang mitos atau fakta seputar kista yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Untuk membahasnya nggak mungkin saya sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Rahayuning Indit, PSPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Hermina Galaxy. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo pemirsa, saya Dr. Rahayuning Indit Pramesti, saya berdinas di Rumah Sakit Hermina Galaxy. Oke, senang banget nih ya dari jauh-jauh dari Hermina Galaxy bisa datang ke Bincang Sehati kenal ya. Itu kak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik yang kayaknya mungkin common sebenarnya untuk perempuan. Betul. Dari 10 perempuan ada aja minimal 5 tuh ada aja yang punya kista gitu Kak. Ya. Salah satunya kista ovarium. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya mau menjernihkan pemikiran kita yang mungkin masih salah nih tentang kista. Yang pertama, Dok. Mitos atau fakta dok, kalau minum es saat haid itu bisa menyebabkan kista. Katanya kan ya dengan suhu yang dingin, mungkin dianalogikan untuk benda-benda yang di luar tubuh kali ya. Itu tuh darah jadi bisa membeku atau suatu hal tuh jadi bisa membeku. Dan itu bisa membuat kalau misalnya dipindahkan ke dalam rahim, ini bisa menjadikan kista. Benar nggak sih analogi ini atau cuma mitos belaka sebenarnya? Pagi-pagi ngomongin air es enak banget kayaknya ya. Baik, jadi air itu kimianya kan H2O. Air sendiri ini pada saat kita minum masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan jika diekskresikan maka akan ke arah ginjal dan ke kandung kencing. Jadi secara langsung untuk air minum yang kita konsumsi maka berhubungannya sama di luar rahim, di luar organ reproduksi. Air es ditambah dengan plusnya ini apa? Air es dalam kemasan, baik itu kotak, air kemas botol ataupun berbentuknya serbuk, disebutnya kan air es dengan kemasan. Nah itu bisa menyebabkan gangguan kelainan di organ reproduksi, terutama di kista ovarium. Dengan tadi syaratnya adalah air esnya plus sama kemasan. Tapi kalau air es saja tidak. Jadi air es plus dengan kemasan kebayang ya, betul. Bukan air saja gitu ya. Jadi mungkin ada pemanisnya, betul, ada hal-hal yang lainnya gitu. Pengawet. Jadi yang bukan karena suhu dinginnya, tapi hal-hal yang mungkin zat-zat yang berbahaya tadi yang bisa jadi menyebabkan kista ya. Oke, jadi kalau mau minum air putih dingin ya nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang yang terbatal ya. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih mitos atau fakta dok, kista itu selalu terasa sakit. Jadi kalau misalnya nyeri, apalagi pas haid ya, oh pasti itu ada kistanya. Apakah memang selalu demikian?
Jadi kista itu ada yang bisa merasakan sakit, ada juga yang tidak. Sakit jika apa? Sakit jika tambah membesar dengan ukurannya sekitar 10 cm. Kemudian pada saat menstruasi juga tambah kram perutnya. Nah, biasanya para wanita baru, kenapa ya saya sakit? Baru aware, kemudian melakukan pemeriksaan. Tapi jika tidak sakit, biasanya untuk ukurannya sendiri di bawah 6 cm. Ketahuan ya itu pada pasien datang itu kita bisa tahu dari mimik mukanya itu tidak ada rasa sakit, masih senyum. Dokter, aku periksa kandungan dong gitu kan. Ternyata oh ditemukannya pada saat di USG. Jadi padahal saya tidak sakit loh dok. Memang betul jika kistanya ukurannya masih di bawah 6 cm tidak akan merasakan nyeri. Jadi ukurannya masih kecil nggak akan merasakan nyeri. Betul Tapi sekali. kalau di luar itu ukurannya makin membesar ya bisa jadi nanti akhirnya sampai terasa ya dok ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok kalau kista itu berbahaya dan harus segera diangkat. Seberbahaya itukah dan bisa ada perburukan kalau nggak diangkat? Saya jelaskan ke dulu, kalau untuk kista sendiri ada dua, kista fungsional dan kista yang memang penyakit. Kista penyakit ini ada dua juga Kak, ada yang jinak dan ada juga yang ganas. Kapan kita sebutnya jinak, kapan sebutnya ganas, nanti kita akan bahas di nanti ya topik utama kita. Supaya Jadi, lebih penasaran. Dilihat dari betul dilihat dari tingkatannya ya. Betul, kalau itu yang fungsional ya nggak mungkin harus diangkat kan. Ya, tapi kalau sudah yang sifatnya mengganggu dan ganas ya itu dia ya. Yang ganas apa nanti? Sabar ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta ada kalau kista itu dapat muncul saat masa kehamilan. Wah, benar nggak sih dok? Tidak. Ada juga yang biasanya ketahuannya kenapa pada saat masa kehamilan, karena wanita Indonesia baru mau USG pada saat hamil. Jadi ketahuannya pada saat kehamilan kita USG, oh ini ada. Kemudian ternyata aman, bersih, seperti itu. Tidak selalu ya pada ibu hamil ada kistanya. Oke, jadi bukan karena kehamilannya jadi ada kista ya. Betul sekali. Kebetulan ketahuannya karena ya kan kalau nggak hamil jaranglah kita USG ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau kista ovarium itu selalu menyebabkan masalah kehamilan. Benar nggak dok? Ya, ada jenis yang kita sebut adalah endometrioma. Kista endometrioma atau kista endometriosis betul menjadi musuh besar bagi kami dokter kandungan. Kemudian para pasangan suami istri yang memang program hamil bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Betul sekali. Itu endometrioma. Tapi kalau yang ovarium? Kalau kista ovarium yang bukan endometrioma bisa hamil secara tanpa perlu promil. Oke, jadi ya memang harus dikenal tergantung jenis, sih. Apalagi ini kan tubuh manusia, tubuh perempuan, jadi kita harus kenal tubuh kita. Mau lebih kenalan lagi nanti ya, usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang kista ovarium. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hayuning Indit Pramesti. Ya betul kan, Pramestari ya dok ya, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Hermina Galaxy. Aduh, ini saking susahnya ya. Susahnya untuk menghindari kita pada potensi-potensi kena kista gitu. Kayaknya kalau dilihat dari presentasinya ya, perempuan di Indonesia itu dari 10 deh dok, berapa banyak sih seorang perempuan yang harus berjuang dengan kista? Kalau kita presentasi, biasanya presentasi tergantung dari kista folikel, atau tergantung jenisnya. Kalau untuk kista yang normal atau fungsional, biasanya rata-rata bisa 5-10. Ya, karena memang suatu hal yang fisiologis terjadi pada perempuan. Tapi untuk kista yang penyakit, rata-rata bisa di bawah 2 atau 3 dari 10 perempuan. Berarti kalau yang fungsional itu memang terjadi alamiah juga dari tubuhnya gitu? Biasanya pada saat menstruasi, mulai dari pubertas, biasanya usia-usia sekitar 12 tahun, bisa juga sampai di sekitar usia 50 tahun.
menopause. Nah, jadi berarti kan dari dua hal saja, mungkin bukan jenis ya, ini sifatnya ya. Ya, betul sifat yang sekali. fungsional dan sifat yang memang sebagai kelainan atau penyakit. Betul. Ini dibedakan karena memang prosesnya yang Beda sekali, beda. Kak. Apa yang membedakan? Misalnya kalau yang fungsional ini karena memang hormonnya bekerja lebih aktif atau reaktif di saat siklus tertentu atau gimana, Dok? Baik, saya jelaskan dulu gimana Boleh anatomenya dong. ya. Teman-teman dari TV, ini saya jelaskan mengenai organ reproduksi wanita. Oke, kita lihat di sini. Kalau di sini ini adalah rahim. Jadi perempuan itu punya satu rahim. Oke. Kemudian Yang di area ini boleh diangkat, Dok. Yang ya. kita sebut ya. Oke, baik. Yes. Nah, oke, baik. Ini namanya rahim. Dan kita perempuan normal memiliki dua indung telur, kanan dan kiri, ya. Kemudian saluran tuba kanan dan kiri. Untuk pembahasan kali ini, kista ovarium adalah kista ataupun tumor yang isinya cairan yang tumbuhnya di mana? Di ovarium, baik itu bisa kanan, kiri, ataupun keduanya. Baik, nah pada saat terjadi menstruasi, pengeluaran darah mens, kemudian ada namanya fase folikuler. Di sini kita lihat di sini gambarnya ada folikel-folikel. Pertumbuhannya pada saat masa subur, ada sel telur terkandung di dalam folikel tersebut ya. Kemudian pada masa subur juga biasanya akan pecah sel telurnya. Jika dalam proses program hamil, maka sel telur itu bisa ketemu dengan sperm ya. Tapi jika masih belum program kehamilan ataupun di usia pubertas ataupun setelah menopause atau perimenopause, maka sel telur yang keluar itu kemudian ada yang tiba-tiba tertutup sehingga folikel tersebut terisi cairan dan berubah menjadi suatu kista. Oh, jadi ada yang kayak mampet gitu ya, Dok? Betul ya? sekali. Itu yang membuatnya jadi ada tumpukan cairan di sana. Tumpukan cairan. Selalu cairan atau bisa berupa massa yang lain? Tergantung jenisnya. Itu dia akan nih. kita ke segmen berikutnya. Yes. Nah. Oke, jadi berarti kondisinya yang menyebabkan kista itu bisa ada, tadi mungkin secara anatomis ada yang sumbatan gitu ya. Sumbatan ini bisa anatomis, bisa tidak juga ya, Dok ya. Misalkan ada suatu hal yang lain. Inflamasi atau peradangan karena faktor-faktor yang lain. Faktor genetik bisa karena faktor yang memang ada karena hubungannya dengan hormonal estrogen dan progesteron. Itu ada hormonnya juga. Kalau orang yang nggak seimbang hormonnya bisa punya potensi lebih besar akan mengalami kista. Biasanya tahu nggak ya tidak seimbang hormonal dari haid. Haid adalah sumber informasi yang bisa kita gunakan untuk adakah gangguan di organ reproduksinya. Jadi para wanita, pemirsa di rumah harus tahu nih menstruasinya lancar atau tidak. Kemudian lama haidnya gimana, ada sakit atau tidak. Diamati, disadari, kemudian dicatat apakah termasuk yang normal atau tidak. Karena akan mempengaruhi juga dari kualitas reproduksi masing-masing. Oke, menarik kalau bisa dibilang bahwa ya si menstruasi ini tuh cara alat reproduksi perempuan untuk berkomunikasi ya dengan kita. Sebenarnya dia tuh bicara gitu ya. Nah, kalau bisa dibilang cara dia bicara, kita bisa menganalisis gimana, Dok? Kan kadang kita awam ya. Ya udahlah, yang penting ada haid tiap bulan gitu. Kadang worry-nya ketika nggak haid kan. Nah, apakah haid tiap bulan sudah dipastikan lancar atau sebenarnya ada kategori yang dibilang sehat dan lancar itu untuk menstruasi pada umumnya? Baik, untuk haid sendiri perlu diingat dan dicatat, haid normal adalah minimal untuk lamanya itu 2 hari dan paling lama durasinya adalah 8 atau 9 hari. Oke. Dan untuk siklus, jika misalnya tanggal 1 Maret menstruasi, kemudian tanggal 24 menstruasi lagi, itu kan berarti sebulan 2 kali. 24 kan, 1 ke 24. Nah, itu masih normal. Karena itu namanya siklus. Kalau siklus normalnya 24 sampai di 38. Nah, itu masih dalam batas normal. Jadi dibilang teratur adalah jika lamanya 2 sampai 9 hari dan untuk siklus haidnya antara 24 sampai 38 hari. Dan tidak ada nyeri.
Ya, penting di sini tidak Nah ada ini nyeri. penting nih, nyeri haid itu jadi kayak satu hal yang umum Momok banget kan. ya, Berarti betul. ketika ada nyeri itu berarti masalah. Nyeri mana Betul. sih yang masih diambang ya toleransi Bo ya, ada hal yang Oke. nggak nyaman lah ya ketika haid. Tapi sampai di mana tuh batasnya? Oke, kalau untuk nyeri sendiri, jika nyerinya tanpa perlu dikonsumsi obat anti nyeri, kemudian 1 sampai 2 hari pada saat masa haid is okay. Ya, tapi jika sepanjang haid merasakan nyeri di luar haid juga nyeri, nah kita mesti concern what's wrong with our body. Ya, betul sekali. Jadi itu nyerinya tuh kadang-kadang sampai nggak tertahan gitu ya. 1 sampai 10 dia diangkat Bisa 9, bisa 10, iya, 9 sampai betul. 10 itu udah berarti udah nggak aman tuh ya Dok ya. Betul. Kalau nyeri-nyeri sedikit 1-2 pinggang nggak nyaman tuh masih wajar. Biasanya disertai nyeri dengan keringat dingin, seperti rasa mau pingsan. Nah itu hati-hati. Sudah mulai lampu kuning. Jadi kita belajar nih ya, Ya. belajar mengerti haid kita berbicara pada kita. Nah itu kan tadi siklusnya 24 sampai 38 itu masih aman. Di luar itu sudah mulai warning ya. warning. Lalu tadi ya apa masanya? 2 hari itu masih aman berarti Minimal, ya Dok? 2 hari Minimal. dengan darah ya, bukan flek. Ya, Ah, volumenya juga mesti ini tahu. nih yang aku mau Ya. tanyakan. Volumenya semana nih Dok yang masih bilang aman? Oke, dalam 1 hari bisa 2 kali ganti pembalut sampai 6 kali ganti pembalut. 2 sampai 6. Betul, kalau diukur dengan gelas ukur itu masih di bawah 60 cc itu masih oke. Tapi jarang ya Kak kita ngukur. Iyalah, mungkin sudah. Ya, paling pembalut kalau di bawah 6 pembalut per day is oke. Ya. 2 sampai 6 ya. Nah, betul sekali. Tapi kalau sudah di atas itu ini sudah Betul masuknya ke sekali. arah yang lain ya Dok Perdarahan, ya? Ya, betul sekali. Baik, nah sekarang warnanya atau mungkin kekentalannya ini ada pengaruhnya nggak? Soalnya beda-beda juga kan, kayak ada yang warnanya segar, ada yang lebih hitam, mungkin ada yang menggumpal. Nah ini ada perbedaannya nggak? Atau sebenarnya semua orang bisa sama aja? Ya, betul. Kalau untuk darah menstruasi sendiri kita warnanya coklat, kita bilang flek is oke. Biasanya terjadi di awal haid ataupun after darah menstruasi yang merah warnanya bisa warnanya coklat. Darah menstruasi sendiri bisa berwarna merah, bisa warnanya pink ataupun kehitaman dan juga ada gumpalan tapi tidak terlalu besar. Gumpalan-gumpalan kecil masih dibicarakan normal. Gumpalan yang seperti apa yang sudah jadi mengkhawatirkan? Kalau kita bilang gumpalan seperti hati ayam. Iya. Warnanya coklat kehitaman. Coklat Masih kehitaman kecil, dan tidak seperti terlalu hati besar-besar is okay. Boleh nggak sih spill Dok, itu kalau yang sampai ada gumpalan hati ayam itu tuh apa sih biasanya? Indikator dari apa? Dari darah yang keluarnya tidak lancar. Jadi menggumpal kemudian baru keluar dan nyerinya biasanya lumayan luar biasa. Oke, itu bisa jadi bukan siklus yang kali ini menggumpal di sebelumnya atau gimana? Memang seperti itu. Oh. Tipe dari haid menstruasinya. Jadi bukan karena air es kalau ini ya, memang ada gangguan nih ya Dok ya. Kalau bisa saya tambahkan, jadi kalau secara air es sendiri, ngomongin air es tadi ya, air es ini kan bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah ya pada saat menstruasi. Biasanya kita bloating, pernah nggak bloating ataupun kayak kembung? Iya, kembung sembah gitu ya. Nah air es ini pada saat kita minum pada menstruasi, fase menstruasi bisa makin kram. Karena kan pembuluh darahnya mengecil gitu. Jadi ekspulsi ataupun pengeluaran dari darah mensnya agak terhambat sedikit. Nah, bisa jadi makin bloating, makin kram seperti itu mungkin. Itu yang jadi efeknya ya. Aware-nya mungkin sakit nih apakah karena air es ya, seperti itu. Jadi di situ tuh ya, lebih efeknya ya, betul. Bukan jadi darahnya menggumpal sih enggak, cuma ya arah-arah ke sana jadi keramnya lebih nggak nyaman karena pembuluh darahnya juga ada impact lah dari ARS tadi ya. Nah Dok, ini ada beberapa hal juga nih yang mungkin aku ingin tanyakan. Kan katanya kalau misalkan lagi haid jangan minum soda. Tapi ada juga biar cepat haidnya minum soda, itu sebenarnya ada ngaruhnya ya Dok? Lebih ke arah soda pada saat bloating itu Kak, pada saat masuk, jangankan tidak sedang mens. Kalau Kakak misal ada GERD ataupun emang ada gangguan pencernaan, soda pasti bikin kita bloating, ya kan? Tapi nggak akan berpengaruh pada derasnya darah kan? Ya, tidak, sama aja. Sama saja kalau itu ya. Cuman terasanya, wow lebih deras, ya lebih ke arah tiap orang beda-beda untuk deskripsi setelah mengkonsumsi air soda ataupun minuman bersoda. Oke. Jadi
istilahnya nggak semua orang dengan zat yang sama Iya, akan punya betul. desain yang sama atau mungkin efek dan respons yang Betul. sama. Satu lagi minuman Apa tuh? bersoda kan minuman kemasan. Iya, Iya, jadi bisa jangan lupa, berpengaruh ya. betul. Oke, sekarang kita masuk pada penyebabnya nih dok. Kan kalau orang misalnya ada kista gitu, Ya, orang tuh kadang-kadang kenapa ya kok bisa? Bahkan mungkin di remaja yang juga belum ada hubungan seksual aktif betul dan segala sekali. macam kok bisa ada kista. Jadi penyebab kista tuh apa saja sih dok? saya ceritakan ya, saya pernah punya pasien usianya 16 tahun, datangnya udah dengan muka kesakitan, kemudian agak membukuk, sama mamanya datang, dokter anak saya perutnya membesar. Saya lihat, oh 16 tahun, saya periksa di USG ternyata sudah ada kistanya sekitar 16 cm. 16 cm. Iya, betul sekali. Kita ingatkan kembali, kista itu, folikel di ovarium itu minimalnya, saya ukuran dulu ya, kalau 2 cm masih oke. Ya, 3-4 cm disebutnya medium, jika lebih dari 6 cm, 7 cm sudah termasuknya besar. Nah, kalau 16 cm bisa dibayangkan, betul sekali. Perutnya sangat bloating, seperti kalau kita lihat, oh kok hamil ya, apa bukan gitu. Mamanya sudah cemas, takutnya memang anaknya kok 16 tahun sudah perutnya membesar, seperti itu. Jadi memang kalau pada saat belum nikah ada perutnya membesar, kita wajib aware kemungkinannya memang ada timbulnya kista ovarium. Biasanya karena faktor genetik. Oke. Ya, tuh. Genetik yang dimaksud misalnya seorang Dari- ibu yang punya kista ovarium bisa saja kemungkinan Betul besar sekali. anak juga. Bisa, betul. Itu ada penelitiannya dan ada pengecekan genetiknya apakah secara keturunan memang ada faktor ke arah kista ovarium yang kemungkinannya menjadi kanker ovarium. Wow, ini nih yang Makin menarik ya. Nanti kita akan bahas tapi usai Betul. jeda ya dok ya. Ya, siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema utama kita yaitu kista ovarium. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rahayuning Indit Pramesti, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Hermina Galaxy. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin kadang-kadang mungkin udah pernah ya saya baca atau dijelaskan, tapi terus saja bergulat di situ. Miom dan kista. Oke. Itu kayaknya kadang-kadang Teman-teman. samar ya. Betul. Sebenarnya berbeda nggak sih miom dan kista ini dok? Betul, berbeda dari sumber ininya. Saya jelasin lagi ya. Boleh, boleh dok. Bagian organnya, Kak. Oh. Oke. Organ reproduksi perempuan, ini rahim. Jadi miom adalah tumor padat yang isinya biasanya daging, nempelnya di Di rahim. rahim. Sedangkan kalau kista, mostly itu bentuknya kayak gini. Ini ukurannya kan 2 cm ya normalnya. Nah, ada kayak gini nih nempel. Nah, ini kista ovarium nih, Kak. Itu Saya isinya bawa cairan. cairan, ada yang cairan, ada yang bentuknya padat, ada yang kita belum bahas ya, teratoma yang isinya itu adalah gigi, rambut, mata, jaringan-jaringan lemak. Nah, itu tuh seru nih. Itu Nanti seru kita lagi. akan bahas juga tuh seperti jenis-jenis. itu. Jadi udah paham ya kalau miom itu isinya padat dan berasal dari rahim. Oke. Sedangkan kalau kista adalah isinya mostly cairan yang berasal dari ovarium. Baik, sebelum lanjut nih dok, sudah ada yang menunggu untuk Baik. berkonsultasi langsung. Kita sapa terlebih dahulu ya penelpon kita hari ini ya. Halo, dengan siapa di mana? Oh, selamat pagi. Selamat dengan pagi. Dewi. Dengan di siapa, Ibu? Jembrana. Ibu Dewi ya? Dengan Dewi Ya, di Ibu Bali. Dewi. Oke, silahkan pertanyaan Ibu Dewi. Oke. Selamat pagi dok. Maaf ini saya ini dulu pernah melakukan, bukan pernah ya. Jadi melakukan tindakan kuret dok sebanyak 3 kali. Cuman melakukan kuret itu dikarenakan saya haid itu terus menerus dok gitu. Jadi bisa lebih dari 2 minggu dok begitu. Makanya diambillah tindakan kuret seperti itu.
Baik. Terus kemarin kalau kata dokter itu yang selama saya berobat itu saya tuh dibilangnya ada gangguan hormon begitu dok, dan dibilang ada penebalan dinding rahim makanya dikuret seperti itu dok. Terus itu setelah dikasih obat itu masih tetap dok seperti itu, mensnya itu masih walaupun udah minum obat begitu dok. Sampailah di saat saya setelah kuret kan ada kontrol begitu dok, berobat kontrol lagi, dan dokter menyatakan harus ada pengangkatan, solusi terakhir dibilangnya sih pengangkatan rahim dok, seperti itu. Sedangkan saya kan masih muda ya dok, dengan artian umur masih 30-an begitu dok. Jadi itu seperti apa ya dok ya, bagaimana ya, apakah memang harus solusinya tuh memang harus pengangkatan rahim dok, seperti itu. Dengan keadaan yang dibilang sama dokter itu gangguan hormon begitu dok. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh? Ibu Dewi, Siap dok. apakah Ibu mengalami gangguan menstruasi sejak kapan? Sejak usia berapa? Awal mulainya itu ketahuannya tuh di 2021 dok. 2021, 4 tahun lalu ya? 4 tahun lalu. Iya. Di usia 31 ya Ibu? 30. Ibu Dewi Iya. sekarang usianya berapa Ibu? Sekarang 34 dok. 34. Oh ya. Oke, udah 29 ya, sudah ada gangguan. Baik. Ibu Iya. saya boleh bertanya lagi? Siap dok. Oke, Iya. selama waktu haidnya Ibu berapa lama? Yang maksudnya gimana dok? Ibu mengeluhkan menstruasinya berkepanjangan. Boleh kami tahu Oke. apakah berapa lama untuk haidnya dalam 3 bulan terakhir? Kalau dalam 3 bulan terakhir ini kemarin udah hampir 1. Yang terakhir ini yang sampai dikuret itu hampir 1 bulan dok izin. Dari tanggal 27 Januari sampai 18 Februari. Oke, jadi lama haidnya dalam satu siklus itu bisa sampai hampir 1 bulan yang terakhir begitu ya Bu Dewi ya? Iya, makanya sampai dokter menyarankan untuk tindakan kuret karena Baik. dengan obat nggak berhenti gitu dok, tidak berhenti juga begitu. Untuk kuret pertama kali tahun berapa Ibu? 2021 dok. Baik. Kalau 2021 itu yang pertama kali setelah penggunaan saya menggunakan KB dok, begitu KB spiral IUD seperti itu selama 5 tahun itu dok. Nah terus setelah itu 2 minggu itu haidnya nggak berhenti dok, begitu. Sampailah dokter menyarankan untuk kuret pertama itu di tahun 2021. Baik. Ibu untuk KB spiralnya apakah sudah dilepas sebelum kuret? Sudah dok, sudah dilepas, KB-nya udah dilepas, tapi tetap nggak ada maksudnya tidak berhenti dok, begitu. Walaupun sudah minum obat, begitu nggak berhenti juga. Padahal udah KB udah dilepas, begitu dok. Baik, dokter sudah jelas dok atau ada lagi? Obat yang Ibu konsumsi berupa hormonal berapa lama diminumnya dan berapa macam obatnya? Kemudian apakah sampai di 2025 sekarang itu KB-nya sudah tidak menggunakan KB lagi atau seperti apa? Untuk setelah 2021 itu sudah nggak pakai KB lagi dok, sudah tidak ber-KB lagi. Terus kalau untuk obat hormonal, waktu itu tuh pernah dikasih apa namanya Diana dok, apa kayak dia semacam KB hormon ya? Iya, itu dikasihnya obat, merek obatnya itu yang saya dikasih, terus Diana. Seperti itu cuma disuruh minum itu 2 bulan dok, izin. Baik Ibu Dewi, kita coba ya, coba mendiskusikan. Satu lagi ada lagi dokter yang mau tanya? Ibu sudah punya memiliki keturunan? Siap, Persalinnya dok, sudah berapa kali? Sudah ada 2 dok, yang satu laki-laki, yang satu perempuan dengan kondisi juga sudah pernah mengalami sesar dan normal juga begitu dok. Ada rencana menambah keturunan Bun? Udah enggak dok, Udah terima enggak. kasih. Makasih. 2 cukup ya, sesuai pemerintah ya Bu.
Baik Ibu Dewi, kita coba bahas ya, semoga bisa ada solusi. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Oke, ini cukup rumit ya dok ya, bagaimana seseorang yang kan katanya cuma didiagnosanya adalah gangguan hormon. Betul. Gangguan hormon tapi pendarahan, ya bisa dibilang pendarahan jadinya ya dok ya, ini berkepanjangan. Betul. Tapi solusi yang ditawarkan adalah angkat rahim, di mana usia masih 34 tahun. Ini gimana dok, kasus ini sebenarnya kalau bisa digambarkan mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, ini apa sih yang terjadi dengan Mbak Dewi? Oke, pasien dengan perdarahan itu memang stepnya panjang Kak. Dari mulai kita kasih obat hormonal, kemudian kita kasih juga pemeriksaannya sampai seberapa lengkap. Yang pertama biasanya pasien datang pasti di USG, biasanya USG transvaginal ya untuk pilihan yang akuratnya. Yang kemudian yang kedua, apakah sudah dicek hormonnya, gimana hormon estrogennya, hormon prolaktinnya, kemudian hormon AMH dan LH dan FSH. Sebenarnya kita harus tahu dulu, benarkah merupakan gangguan hormon? Karena jika informasi sudah didapat, maka dokter akan memilih penggunaan obat hormon yang tepat untuk kondisi ini. Oke. Gitu, ya, tergantung judgement dari ataupun diagnosis dan treatment yang diberikan sama dokternya Ibu Dewi ya. Bisa nanti diskusikan kembali, bisa cerita sama dokter kandungannya, dokter dengan usia saya 34, adakah pengobatan yang selain Diana yang bisa cocok untuk Ibu? Karena pilihan dari obat hormonal itu macam-macam Kak, tergantung dari pemeriksaan laboratoriumnya. Jika belum, tolong diperiksakan kembali. Kemudian hasil pemeriksaan kuretnya harusnya dilihat, dinilai apakah memang betul penebalan dinding rahimnya itu tepat yang sesuai dengan yang jinak ataupun ganas. Ya, jika ganas, betul sekali memang kita ada risiko ke arah kanker rahim, maka dilakukan tindakan untuk angkat rahim. Ya, atau surgical staging disebutnya. Kemudian jika bukan ke arah ganas ataupun jinak, masih bisa kita perbaiki dengan hormonal, itu bisa dilakukan dengan KB hormonal. Ada tata caranya, ada yang misalnya 2 minggu minum obat, 2 minggu off. Dan itu dilakukannya 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian dievaluasi kembali. Ya, boleh Bu Dewi nanti ditanyakan kembali ke dokter kandungannya untuk pemeriksaan hormonal, kemudian pilihan terapi yang memang Ibu Dewi inginkan, tidak ke arah angkat rahim. Jadi masih banyak jalannya. Masih banyak jalannya, tapi kalau sudah kondisi terakhirnya harus diangkat, sebenarnya ada risiko nggak? Kan ketakutan perempuan kan luar biasa juga ya ketika rahimnya diangkat. Tergantung dari hasil laboratorium. Biasanya juga kita akan cek ke arah kanker tidak. Hasil patologinya seperti apa, hasil pemeriksaan laboratorium yang biasanya mengarah ke arah kanker organ reproduksi bisa dicek laboratorium CA125, kemudian HE4 dan RHOMA, Roma. Kita lihat dari hasil USG-nya seperti apa, adakah bagian mulut rahimnya juga seperti apa, sudah dilakukan pap smear atau belum, jadi banyak hal. Ya, bisa juga karena mungkin ada radang, obat antiinflamasinya sudah dikonsumsi atau belum, jadi banyak faktor. Ya, kita diskusikan kembali karena pasti dokternya akan menilai lebih lanjut obat yang cocok dan memang Ibu aman buat Ibu. Itu dia ya, jadi memang harus pemeriksaan lengkap. Holistik, ya. Karena kalau tidak kita nggak tahu nih sumber masalahnya tuh di mana. Dan satu lagi boleh saya tambahkan? Pola hidup. Nah, saya tadi lupa nanya berat badannya berapa. Berat badan yang obesitas ataupun overweight, betul mau Ibu. Jadi tidak akan terlalu signifikan penyembuhannya jika memang pola hidupnya itu tidak diubah ya. Betul Bu. Itu dia Ibu Dewi, semoga bisa lebih berkonsultasi lagi nanti dengan dokternya dan mendapat jawaban yang lebih akurat lagi setelah adanya pemeriksaan yang lengkap ya dok ya. Kita doakan sama-sama Ibu Dewi segera pulih. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang kista ovarium.
Dan bagi pemirsa di rumah boleh loh langsung berkonsultasi di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Hayuning Indit Pramesti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Hermina Galaxy. Oke, kita balik ke kista ovarium nih dok ya. Kista ovarium tuh ada gejalanya nggak sih yang bisa kita rasa gitu ya? Selain memang kadang kan ketahuannya gara-gara mungkin nggak sengaja cek atau mungkin lagi apa ya, dibilang apes enggak, dibilang mujur juga enggak ya kalau ketahuan itu ya dok ya. Tapi ada gejala nggak yang dirasakan sebenarnya? Baik, sebelum kita bicarakan gejala, saya akan mendeskripsikan dulu ada 5 jenis kista ovarium. Ya, dari 5 ini baru untuk kista ovariumnya ada 5 jenis? Yang sering terjadi? Yang sering terdiagnosa di praktek sehari-hari. Yang pertama adalah kista folikel, ya itu kista fungsional atau enggak folikel dominan. Ya. Biasanya ukurannya adalah di bawah dari 4 cm ya, dan tidak menimbulkan nyeri, jadi tidak bergejala. Ya, bisa sembuh sendiri nggak? Bisa, dalam waktu 6-8 minggu dievaluasi ulang, biasanya dia akan rilis sendiri. Gitu. Jadi bentuknya maaf kayak gini. Nah, kalau pada saat di USG transvaginal ada bulatan ya, 4 cm, mungkin ini terlalu besar ya. Nah, 4 cm, nah itu dia namanya kista folikuler ya, bentuknya seperti ini. Menempel di sana ya? Menempel, ya. Dan tidak nyeri. Kemudian yang kedua adalah kista yang tadi simplek, yang ini adalah kompleks. Kompleks itu ada cairan dan juga ada bekuan darah yang menyebabkan menjadi padat, ya. Jadi dalam satu bulatan ini ada yang cairannya dan ada juga massa padatnya. Jadi isinya bukan hanya darah. Ya, betul. Bukan hanya cairan, ada darah yang massa padat. Ya, jadi bentuknya padat. Kemudian itu yang kompleks. Yang ketiga adalah teratoma. Teratoma ini sama, saya contohin ini, tapi tidak seperti ini ya, kenyal. Dia bentuknya mengeras. Kemudian di dalamnya ini ada rambut, ada mata, ada gigi. Ya, ini yang sering kita bilangnya itu saya diguna-guna nggak? Iya, aduh gitu. serem banget. Nah, ya seperti itu yang teratoma ya jenisnya. Kemudian jenis yang keempat adalah endometriosis yang menyebabkan nyeri. Banyak diberitakan ada perempuan yang terguling nyeri kesakitan pada saat di kereta atau stasiun kereta. Nah, bisa kami tebak, kalau ada headline ada nyeri berarti kemungkinan kista endometrioma atau kista endometriosis, kista coklat. Walaupun kecil 1-2 cm tapi nyerinya luar biasa. Keringat dingin, mau pingsan. Jadi kalau di perusahaan biasanya sering nggak masuk karena pada saat menstruasi sakitnya luar biasa. Luar biasa ya. Dan selanjutnya adalah kista adenoma. Ini kista ovarium yang bisa membesar sampai serongga perut. Besar sekali dan isinya betul cairan ini aja. Kayak gini, dan bisa di dalam rongga perut sebesar bisa ada 25 cm, 5 kilo beratnya. Sampai sebesar itu. Itu dia, jadi beda jenisnya, beda juga keluhannya juga. Keluhannya berbeda dan penanganannya pasti berbeda. Betul ya dok. Sekali. Tapi sebelum ke arah situ kita akan buka lagi nih, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya. Kita bacakan dari @indah. Dok, setiap kali mendekati masa menstruasi pinggul kiri saya pasti muncul nyeri, tapi hilang timbul. Apakah ini bisa merupakan tanda adanya kista atau hal yang normal dok? Pasti ya, kalau udah ada nyeri kita tuh takut dok, ya kan? Betul. Nah ini nyeri pasti, tapi sebelum menstruasi di pinggul spesifik kiri, apakah ini ada tanda-tanda ada kelainan, apalagi ada kista dok? Mbak Indah umur berapa ya? Nah ini dia, karena DM kita nggak bisa tanya ya. Iya, jadi memang betul keluhan untuk di nyeri pinggul ataupun panggul, kita berkorelasinya adanya infeksi berada di panggul atau peradangan di radang panggul. Ya, nah itu beda lagi penyakitnya, Mbak Indah ya. Kalau infeksi radang panggul biasa kita obatin dengan antibiotik karena kan penyebabnya biasanya ada inflamasi, ada bakteri, itu akan sembuh. Tapi kalau untuk kista dikasih antibiotik tidak akan berpengaruh. Sama sekali. Ya, karena memang biasanya bukan karena antibiotik, bukan karena peradangannya, bukan karena infeksi, tapi kalau nyeri itu biasanya berkorelasi erat dengan inflamasi ataupun peradangan. Nah, kita kasih anti nyeri, antibiotik akan relief. Tapi kalau dengan obat-obatan tersebut tidak, berarti ada hal lain ya.
Tapi boleh sebelum diberikan diperiksakan. obat pasti ada pemeriksaan penunjang lah ya, baiknya nggak periksa mungkin aja asal bikin dulu. obat. Iya. Oke, begitu ya Mbak Indah ya. Semoga ada solusinya, langsung ke fasilitas kesehatan, dicek langsung biar ketahuan masalahnya apa, penanganan juga tepat. Setuju. Oke, kita lanjut. Tadi kan dokter bilang ada 5 hal, yang mungkin 5 jenis lah ya Jenis dari yang si sering kista ditemukan, ovarium. ya. Ini kan beda-beda banget ya dok ya. Berarti penanganannya juga berbeda. Ya. Gimana tuh dok? Sebelum kita diagnosis, kita anamnesis dulu. Mulai dari kita lihat dari raut wajahnya pasti ya. Kemudian kita lihat kapan menstruasinya, mulai timbul gejalanya kapan, di usia berapa. Dari anamnesis itu baru kita lakukan pemeriksaan. Bisa pemeriksaan USG jika masih nona ataupun belum menikah, kita USG-nya USG di bagian pelvic namanya ya. Kalau sudah pernah berhubungan intim, maka USG-nya dari USG transvaginal. Ya, kapan dilakukannya? Bisa saat menstruasi ya. Pada saat mens is okay, nggak ada masalah, karena kalau moms yang merasa jijik atau kok ada pada saat menstruasi di USG transvaginal dokter, aku takut seperti itu. Jadi sebenarnya is okay, karena kita mau mengevaluasi pada saat menstruasi ini indung telurnya ataupun rahimnya ada bermasalah atau tidak, dan biasanya setelah selesai menstruasi kita evaluasi kembali pada saat masa subur apakah ada perbedaan ataukah sama. Misalnya pada saat menstruasi ditemukan adanya kista ovariumnya ukurannya 2 cm atau 3 cm. Kemudian pada saat masa subur sama aja, berarti it's okay. Atau setelah masa subur juga tidak ada perubahan dari ukuran, ya, berarti masih dalam batas normal. Kita evaluasi lagi nanti 6-8 minggu, gimana nih ukurannya, apakah makin membesar, makin mengecil, atau sudah sembuh dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau kita temukan adanya benjolan isinya cairan di ovarium, jangan panik dulu, pastikan dari ukurannya berapa. Kemudian evaluasi yuk, jangan ragu-ragu untuk konsultasikan ke dokter kandungannya, karena biasanya kalau masih jinak ataupun masih folikel dominan, dia akan sembuh sendiri di 8 minggu. Jadi bisa worried free kan. Kalau nggak cek kita akan worry terus. Itu Ya betul. kan. Nah setelah gimana kalau 7 cm? 7 cm itu termasuknya borderline. Jadi bisa segitu-segitu aja ataupun tambah membesar. Nanti treatmentnya beda lagi. Nah, kalau keluhannya biasanya kapan sih dilakukan tindakan misalnya pemeriksaan laboratorium? Biasanya pada saat kita temukan dievaluasi 3-6 bulan makin membesar, kemudian sudah menimbulkan rasa nyeri. Nah, kita lakukan pemeriksaan baru ke laboratorium. Dari hasil laboratorium ini yang kita akan temukan, oh treatmentnya akan seperti A, B, C atau D. Nah itu dia, treatment ABCD-nya apa sih? Nanti kita Ya, bahas ya usai betul jeda ya sekali. dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kista ovarium dan masih bersama dengan Dr. Rahayuning Indit Pramesti SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Hermina Galaksi. Di 5 menit perbincangan terakhir kita nih, kita harus kupas ya. Ada nggak sih dok hal-hal yang memang jadi pakemnya untuk, kan ini jenisnya beda, berarti tindakannya beda-beda dok. Betul sekali. Nah, tindakannya tuh apa aja dok yang harus dilakukan untuk penanganannya, paling tidak seseorang tidak lagi harus struggle dengan kistanya. Baik, jadi jika kita temukan kistanya itu kompleks dan besar, sakit, indikasi operasi apa? Indikasi operasi adalah jika tambah membesar, yang kemudian yang kedua nyeri, ya, mengganggu aktivitas, yang ketiga adalah hasil laboratoriumnya menunjukkan ke arah yang peningkatan dari CA125. Nah, biasanya kita akan rekomendasikan untuk dilakukan tindakan operatif. Yang kedua adalah tergantung target tujuannya apa nih. Jika untuk promil, maka tindakan operatif yang terapi bisa untuk dijadikan option. Ya, terapi di sini adalah kita ambil kistanya saja tanpa perlu ovarium yang sehatnya kita ambil. Ya, tapi jika kistanya sudah membesar, kemudian tidak membutuhkan fungsi reproduksinya lagi, sudah memiliki keturunan, kistanya juga ini mengganggu kesehatan dan ada risiko ke arah kanker, maka diwajibkan untuk pasien tersebut melakukan tindakan operatif. Karena banyak yang nanti dulu dokter saya mau obat yang
bukan medis dulu, mencari pengobatan selain medis boleh saja, tapi tolong aware, tolong dikombinasikan, tolong dokternya tahu juga, jangan sampai ibu kisah yang tadi awalnya jinak, kemudian dalam beberapa tahun malah menjadikan ganas. Nah, seperti itu. Jadi bisa sampai arahnya ke ganasan. Betul ya dok sekali, ya. ya. Nah ini ada beberapa yang kadang-kadang mungkin banyak orang masih salah juga ya dan meyakini bahkan gitu ya, katanya kalau misalnya ada kista bisa kok nanti luruh ketika melahirkan, ikut juga, padahal ini posisinya kalau kista ovarium sendiri kan beda ruang kan ya dok. Betul. Gimana tuh dok? Kalau untuk hamil di rahim ya Kak, ya pemirsa, hamil itu adalah di rahim bukan di ovarium. Sedangkan kalau kista ovarium adalah letaknya di luar dari rahim seperti tadi ya. Jadi bisakah keluar sendiri jika kistanya folikel atau kistanya kurang dari 6-7 cm, biasanya bukan keluar sendiri tapi malah kempes sendiri. Kempes, Iya, oke. Tidak keluar. Kalau keluar kan berarti bersama bayi. Kalau ini bukan ya. Ada pasien saya loh kasusnya dari awal kehamilan anak pertama 7 cm kistanya. Lahiran normal. Yang ketiga lahiran normal lagi. Dokter, aku masih punya kista ya. Nggak apa-apa kan, selama nggak sakit is okay. Berarti ya udah bye gitu. Jadi karena tidak nyeri, mau melahirkan normal 3 kali, nggak perlu dilakukan tindakan gitu. Selama satu tadi tidak ada nyeri, kemudian tidak ada gangguan siklus haid, ya tidak tambah membesar. Ini jadi menarik tadi dokter bilang menyinggung bahwa lahirannya normal semua. Orang selalu berpikir kalau ada kista pasti lahirannya sesar, berarti enggak gitu ya dok ya? Betul sekali. Baik. Nah untuk orang yang memang punya kista, punya kista termasuk ya, sudah dilakukan terapi bahkan mungkin ada pengangkatan, ini yang paling ditakutkan bisa kambuh lagi? Ya betul sekali. Yang penting adalah kita harus niat hidup sehat. Niat dan dilakukan. Kadang niat aja nggak cukup. Jadi memang harus niat dan memang mau mengerjakan untuk hidup sehat ya. Karena apa? Kita dipertontonkan dengan makanan yang enak-enak, ya kan? Makanan benar enak, tapi apakah makanan enak tersebut sehat? Ya, kalau sudah kita lakukan setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari adalah makannya benar-benar real food ya, tidak makanan kemasan. Hindari kalau untuk kista sendiri, apalagi sudah pernah dioperasi, mau nggak kambuh lagi? Nah, itu dulu saya tanyakan, Ibu kalau mau kambuh lagi nggak apa-apa ketemu sama saya lagi? Oh nggak mau dokter. Jadi konsumsi makanan yang memang Ibu konsumsi ternyata makanan yang kemasan, terus makanan maaf ya ini daging merah yang bentuknya juga udah mulai bulat-bulat tuh yang enak-enak ya kan, yang pasti orang Indonesia suka. Nah itu stop atau kalau bisa dikurangin. Kayaknya kalau di stop nggak mungkin karena pengen banget gitu ya. Nah jadi hindari makanan yang memang kemasan, yang instan, yang ultra proses, itu benar-benar di stop. Mulailah hidup sehat, lebih banyak konsumsi untuk tiap harinya adalah real food, itu penting ya. Itu yang paling penting, pola hidup dan juga makan makanan yang sehat. Dan harus real food ya, bukan makanan yang sudah istilahnya diproses terlalu banyak ya dok ya. Oke. Enak tuh. Baik dokter, terima kasih banyak ya sudah hadir di Bincang Sakti. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Dokter tetap jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi banyak orang. Oke pemirsa, bagaimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk menjaga kesehatan Anda atau mungkin istri Anda atau orang-orang yang Anda sayangi. Saya Astiadika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh Dai Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa.